semua hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Majelis Etik MK. Ini pertama kali, kata Prof. Jimli. Saat ini akal sehat sering dikalahkan dengan akal bulus ataupun akal fulus. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini kode majelis etik ada pelanggaran para hakim MK atau hanya menyindir bahwa politik kita membahayakan? Bagaimana menurut kalian putusan MK dan hakim MK kemarin? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi simbol tegaknya konstitusi di negeri ini. Salah satunya ketika ada usia bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden ditampilkan pada proses persidangan. Selanjutnya hakim MK memutuskan boleh dengan bla 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 bla, yang itu langsung dilaporkan kepada majelis etik dari MK. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita cari solusi untuk konyolnya konstitusi kita ini. Pertama, di Republika, hakim MK dilaporkan, Jimli akui ini isu yang serius dan berat. Wow, apakah akan dicopot? Nah, kita lanjutkan. Di FIFA, Jimli belum pernah dalam sejarah semua hakim MK dilaporkan melanggar kode etik. Pertama kali, sangat membahayakan untuk negeri. Kemudian di CNN Indonesia, rapat perdana MK Jimli, heran semua hakim MK dilaporkan melanggar etik. Prof. Jimli aja heran, apalagi saya. Kemudian di liputan 6, Jimli Sidiki belum pernah terjadi dalam sejarah seluruh hakim MK dilaporkan melanggar kode etik. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang FIFA dan nanti kita tambahkan yang lain. Ini jarang-jarang kita baca FIFA. Judulnya juga tidak kalah keren. Jimli belum pernah dalam sejarah semua hakim MK dilaporkan melanggar kode etik. Ini runtutan dari persidangan di bawah 40 tahun. Jakarta, Ketua Majelis Kehormatan Majelis Mahkamah Konstitusi MK Jimli Sidiki mengatakan, putusan MK terkait batas usia capres-cawapres menimbulkan sejarah baru di dunia. Karena imbas putusan tersebut, seluruh hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Hal tersebut diungkapkan Jimli ketika menggelar rapat dengan agenda klarifikasi pelapor di Gedung Mahkamah Konstitusi RI pada Kamis 26 Oktober. Ini perlu kita diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini, ujar Jimli di Gedung MK RI, Jakarta Pusat Kamis. Kemudian Jimli juga menyinggung soal hilangnya akal sehat karena haus agar kekayaan dan jabatan. Oh, ngeri juga ini. Kalau ini memang betul menjadi fenomena, sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu kekayaan, uang. Akal fulus itu jabatan. Jabatan dan uang. Di sisi lain, Jimli mengakui putusan MK soal batas usia capres-cawapres menjadi polemik di kalangan masyarakat. Semua pihak lanjutnya membicarakan MK karena menyoroti putusan yang kontroversial tersebut. Ini bagus, harus disyukuri gitu loh untuk public education.
edukasi masyarakat, bagus sekali ini. Civic education, pendidikan kewarganegaraan, bagus sekali kata Jimli. Jadi di sisi yang lain itu adalah membahayakan untuk kehidupan, tapi di sisi yang lain itu bagus ketika dilaporkan. Kalian berani dilaporkan juga begitu. Oleh sebab itu, Jimli menyebut MK-MK bakal hadir secara tegas menyelesaikan laporan pelanggaran kode etik terhadap para hakim konstitusi. Maka MK-MK harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat kita, ucap Jimli, untuk menghidupkan sehat kita. Ini diketahui MK memutus 7 perkara uji material 169 huruf G UU Pemilu mengenai batas usia minimal capres dan calon presiden pada 16 Oktober kemarin. 6 gugatan ditolak, namun MK mengabulkan sebagian 1 gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Rakib Biru. Perkara ini masuk ke MK dengan nomor 90 BUU dan seterusnya. Namun ada 4 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan tersebut, tapi dilaporkan. Terdapat pula berbeda pendapat dissenting opinion dari 4 hakim, yaitu Wahiduddin Adam, Hakim Konstitusi Sali Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. 4 dibanding 6. Ini. Selain dissenting opinion, ada 2 hakim MK yang tetap setuju dengan putusan tersebut. Namun kedua hakim itu memiliki alasan berbeda. Jadi ya begitu ceritanya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat alasan berbeda, coring opinion dari hakim konstitusi, yaitu hakim konstitusi Aisyah Nur Syahbani, Nur Baningsih, dan hakim konstitusi Daniel Yusmik P. Faruh Ujar Anwar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jelas sekarang sudah ada titik mengapa semua hakim MK dilaporkan MK-MK, Majelis Kode Etik Mahkamah Konstitusi, tanpa pandang bulu. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, laporan terhadap seluruh hakim Mahkamah Konstitusi menurut saya baik-baik saja. Ini sebuah didikan supaya siapapun di depan hukum bisa dilaporkan, termasuk hakim yang membuat keputusan final dan mengikat, final dan banding. Jadi melaporkan terhadap putusan hakim MK menjadi sumber sehingga semua hakim MK dilaporkan melanggar kode etik. Yang kedua, apakah memang melanggar kode etik? Nah, di sini pada kesempatan ini MK-MK, Majelis Etiknya Mahkamah Konstitusi, selanjutnya memproses dengan pertama memanggil para pelapor, dan nanti akan diklarifikasi terhadap misalkan yang pihak-pihak yang dilaporkan ataupun lainnya. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Belum pernah dalam sejarah hakim MK dilaporkan melanggar kode etik semuanya, dan ini dalam sejarah. Mungkin kalian melihat itu sebuah keputusan yang sederhana, tapi masyarakat seluruh Indonesia bagaimana cara pandangnya terhadap sebuah hukum yang sudah diputuskan, meskipun mungkin berbeda dengan aspirasi kalian. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan.
Kalimat dari Prof. Jimli bahwa ini pertama kali MK, semua hakim MK dilaporkan, ini pertama kali. Semoga saja ini tidak terulang kali, dengan catatan bahwa para yang ada hubungannya dengan tema pasal-pasal yang ada itu harus bisa menjawab semuanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apa yang disampaikan Prof. Jimli Asyidiki kalau menurut saya betul juga, bahwa sekarang ini banyak orang dikalahkan. Jadi kalau melihat proses politik yang ada di negeri, lebih khusus di satu tempat, hal yang baru dan hal yang rasional itu kadang-kadang dikalahkan dengan hal yang lama atau yang sudah terjadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau menurut saya ya, semua hakim Mahkamah Konstitusi itu pada dasarnya adalah orang yang mewakili malaikat di bumi ini. Karena ya mereka itu adalah orang yang memutuskan terkait dengan sebuah konstitusi, terkait apakah hal itu sesuai atau belum sesuai dengan konstitusi kita ataupun lainnya. Kita akan menunggu episode selanjutnya, apakah nanti MK akan jatuh betulan atau ini hanya sebatas semacam pemanasan menuju pemilu ataupun yang lain. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.